2. Penjelasan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta terdiri dari 3 kata bahasa Sanskerta, yaitu Panca, Maha, dan Bhuta. Panca artinya 5, Maha artinya utama atau terbesar, Bhuta artinya unsur-unsur yang ada di alam semesta. Jadi Panca Mahabhuta adalah 5 unsur utama yang ada di alam semesta. Kelima unsur yang ada di alam semesta ini adalah bahan-bahan pembuat buana agung dan buana alit. Kelima unsur yang ada di alam semesta ini adalah Pertiwi, Apa, Teja, Bayu, dan Angkasa. Ada 2 macam jasa yang diberikan oleh Panca Mahabhuta kepada manusia, yaitu 1. Jasa-jasa pertama Panca Mahabhuta kepada manusia. Badan setula manusia dihidupi oleh roh dan unsur Pertiwi, Apa, Teja, Bayu, dan Angkasa. Kelima unsur ini bekerja sama dengan seimbang yang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Apabila salah satu dari kelima unsur ini tidak ada, maka buana agung dan buana alit pun tidak akan ada. Kelima unsur alam yang memberi jasa kepada badan setula manusia adalah 1. Pertiwi. Pertiwi adalah tanah beserta kandungan yang terdapat pada tanah. Ada 6 zat makanan pada badan setula manusia, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Ke-6 zat makanan ini diperoleh oleh jiwa untuk badan setulanya dari tanaman. Tanaman menyerap air dari dalam tanah yang telah mengandung zat-zat makanan dengan menggunakan akarnya. Zat-zat makanan yang diserap oleh akar tanaman dari dalam tanah ini diolah dengan bantuan matahari, hujan, angin, dan lain sebagainya menjadi karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Ke-6 zat makanan ini disimpan oleh stawara pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan lain sebagainya untuk tujuan kelangsungan hidupnya dan reproduksi pada badan setulanya. Ke-6 zat makanan ini dibutuhkan oleh jiwa untuk pertumbuhan badan setulanya. Ke-6 zat makanan ini digunakan oleh jiwa untuk membentuk organ dalam, organ luar, organ indera, dan organ karma pada badan setulanya. Ke-6 zat makanan ini dibentuk oleh jiwa menjadi otot, gigi, kuku, tulang, rambut, dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri dan berkaitan atau berhubungan dengan satu sama lainnya. Otot digunakan oleh roh untuk membentuk berbagai macam rongga seperti pembuluh darah, usus, pori-pori, paru-paru, saluran kemih, di mana otot dan rongga ini berguna bagi air, api, udara, dan ruang untuk sarana atau alat bantu untuk mengantarkan nutrisi, panas, air, oksigen, dan lain sebagainya, dan membuang nutrisi, panas, air, udara, dan sebagainya yang tak terpakai lagi. Karena zat makanan ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia seperti tanaman memproduksinya dari dalam tanah dengan menggunakan akarnya, oleh karena itu nasib manusia menjadi bergantung kepada tanaman. Karena tanaman menyerap zat-zat makanan dari dalam tanah, maka disebutlah badan setula manusia terbuat dari tanah. 2. Apa? Apa adalah air beserta kandungan yang terdapat pada air. Apa ini bersumber dari air yang ada di alam semesta ini. Unsur air ini dibutuhkan oleh jiwa untuk mendistribusikan nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya ke seluruh badan setula dan membuang sampah nutrisi, oksigen, dan sebagainya melalui rongga pembuluh darah, pori-pori, usus, saluran kemih, dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itulah badan setula manusia disebut terdiri dari air. 3. Teja. Teja adalah panas beserta kandungan yang terdapat pada panas. Teja ini disebut juga dengan nama api karena teja ini dapat
dinyalakan. Teja ini bersumber dari panas yang ada di alam semesta ini. Teja dibutuhkan oleh jiwa untuk mengantarkan panas ke seluruh badan stula manusia yang sesuai dengan kebutuhannya. Teja ini didistribusikan oleh jiwa ke seluruh badan stulanya melalui otot-otot, tulang, dan rongga-rongga pembuluh darah, usus, dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itulah badan stula manusia disebut terdiri dari teja. 4. Bayu. Bayu adalah udara beserta kandungan yang terdapat pada udara. Bayu ini dibutuhkan oleh jiwa untuk menjaga keseimbangan suhu dan mengatur suhu badan stula, bernapas, dan lain sebagainya. Bayu ini didistribusikan oleh jiwa ke seluruh badan stula manusia melalui otot dan rongga pembuluh darah, rongga pernapasan, usus, dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itulah badan stula manusia disebut terdiri dari bayu. 5. Angkasa. Angkasa adalah ruang beserta kandungan yang terdapat pada ruang. Angkasa ini bersumber dari ruang yang ada di alam semesta ini. Angkasa dibutuhkan oleh jiwa untuk membentuk rongga-rongga kecil dengan menggunakan otot-ototnya seperti saluran kemih, saluran pembuluh darah, saluran napas, usus, dan lain sebagainya. Rongga ini digunakan oleh jiwa untuk bernapas, mengantarkan nutrisi, membuang sampah nutrisi, sampah pernapasan, mengantarkan berbagai macam gelombang dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itulah badan stula manusia disebut terdiri dari angkasa. Apabila jiwa meninggalkan badan stulanya atau badan stulanya sudah mati, maka unsur-unsur yang berasal dari panca mahabhuta akan kembali menyatu ke unsur-unsur panca mahabhuta itu sendiri, yaitu unsur yang berasal dari tanah akan kembali menyatu dengan tanah. Unsur yang berasal dari air akan kembali menyatu dengan air. Unsur yang berasal dari panas akan menyatu kembali dengan panas. Unsur yang berasal dari udara akan kembali menyatu dengan udara. Unsur yang berasal dari angkasa akan kembali menyatu dengan angkasa. Pada bangsa yang telah hidup berbudaya, apabila ada salah seorang yang meninggal di keluarganya, maka badan stula yang telah menjadi mayat itu akan dikremasikan oleh keluarganya sesegera mungkin sebelum mengeluarkan bau, supaya segera menyatu dengan panca mahabhuta. Apabila mayat telah menyatu dengan panca mahabhuta, maka mayat yang telah menyebabkan jiwa berkarma wasana itu akan terbebas dari daya tarik jiwa, dan jiwa dengan sendirinya akan terbawa ke tempat yang sesuai dengan karma wasananya. Apabila mayat dikubur juga, itu artinya mayat disamakan dengan bangkai, dan karma wasana yang telah tersimpan menjadi data-data perilaku pada jiwanya menyebabkan jiwa tertarik ke mayat dalam waktu yang lama. Oleh karena itulah bangkai dikubur oleh manusia untuk menghindari bau dan penyakit. Mayat dikremasi untuk menghilangkan wujudnya agar badan stulanya sesegera mungkin menyatu ke panca mahabhuta bagaikan besi dengan magnet. Agar besi tidak tertarik ke magnet, maka magnet mesti dimusnahkan. 2. Jasa-jasa kedua panca mahabhuta kepada manusia. Panca mahabhuta yang telah memberi jasa untuk membentuk badan stula manusia juga memberi banyak jasa lagi kepada manusia dari bangsa yang telah hidup berbudaya, yaitu panca mahabhuta menjadi produk ekonomi yang dapat menciptakan investasi dan lapangan kerja, sehingga manusia dari bangsa yang telah hidup berbudaya ini dapat mencari nafkah dengan saling berbalas jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat terbawa hidup sejahtera dan bahagia semasa hidup. Jasa-jasa panca mahabhuta kepada manusia itu antara lain adalah: 1. Jasa pertiwi. Pertiwi adalah berbagai macam tanah yang ada di alam semesta ini.
diolah oleh manusia menjadi berbagai macam produk dagang. Tanah diolah menjadi batu bata, semen, kendi, pupuk, dan lain sebagainya. Kandungan tanah ditambang untuk mendapatkan mineralnya. Tanah dikapling untuk pertanian, peternakan, perindustrian, perumahan, dan lain sebagainya. Tanah juga dijadikan investasi, agunan bank, dan lain sebagainya. 2. Jasa apa? Apa adalah berbagai macam air yang ada di alam semesta ini dikelola oleh manusia menjadi berbagai macam produk minuman di kafe, restoran, dan lain sebagainya. Air dijadikan berbagai macam produk minuman, kemasan industri. Air di sungai, di laut, di danau, dan lain sebagainya dijadikan sarana jasa transportasi, peternakan ikan, dan lain sebagainya. 3. Jasa teja. Teja adalah berbagai macam panas yang ada di alam semesta diolah oleh manusia menjadi berbagai macam produk dagang. Panas yang ada di kayu kering diolah menjadi api. Panas yang berasal dari sinar matahari diolah menjadi berbagai macam produk kegunaan rumah tangga. Energi listrik disimpan di baterai, dan masih banyak lagi jasa dari panas yang ada di alam semesta ini. 4. Jasa bayu. Bayu adalah berbagai macam udara yang ada di alam semesta ini diolah oleh manusia menjadi berbagai macam produk dagang. Udara diolah menjadi angin, pengisian ke ban, penggerak kincir, sirkulasi, dan lain sebagainya. Udara juga diolah menjadi berbagai macam kegunaan medis, industri, diisi ke tabung penyelam, dan lain sebagainya. 5. Jasa angkasa. Angkasa adalah berbagai macam ruang yang ada di alam semesta ini dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam sarana jasa dagang. Ruang yang ada di permukaan bumi dikotak-kotakkan menjadi ruangan rumah, pabrik, dan lain sebagainya. Tanah digali menjadi sumur, terowongan untuk transportasi, bunker, dan lain sebagainya. Ruang di langit dijadikan sarana transportasi udara, peredaran satelit, dan lain sebagainya. Ruang langit juga dijadikan ajang pertempuran. Angkasa yang mengandung akasa, yaitu ether, dimanfaatkan mengantarkan berbagai macam gelombang, mendeteksi atau menggerakkan pesawat tanpa awak dengan radar atau alat sensor. Mengingat begitu besar jasa Panca Mahabhuta yang menyebabkan jiwa berbadan stula, dan Panca Mahabhuta juga menjadi benda-benda produk ekonomi yang dapat menciptakan investasi dan lapangan kerja kepada bangsa yang telah hidup berbudaya, sehingga menyebabkan manusia dapat mencari nafkah dengan cara saling berbalas jasa, di mana hidup saling berbalas jasa dapat membawa manusia hidup sejahtera dan bahagia semasa hidup, dan dapat menuju ke persatuan Atman dengan Brahman setelah meninggal. Maka manusia dengan sendirinya menjadi berhutang jasa kepada Panca Mahabhuta. Untuk membalas jasa kepada Panca Mahabhuta, maka resi yang membawa sekelompok orang yang hidup rimba menjadi suatu bangsa yang hidup berbudaya mengajarkan yajna, yaitu ajaran balas jasa kepada Panca Mahabhuta, agar manusia tidak terkena asubha karma pala, yaitu buah perilaku buruk dari Panca Mahabhuta. Ada 2 macam ajaran balas jasa yang diajarkan oleh resi itu, yaitu balas jasa dengan real dan balas jasa dengan upacara. Balas jasa dengan real atau nyata kepada Panca Mahabhuta dapat dilakukan dengan berbagai macam pemeliharaan. 1. Balas jasa dengan pemeliharaan kepada tanah dapat dilakukan dengan cara apabila ada pembangunan rumah, pabrik, peternakan, dan lain sebagainya, bangunannya ditata dengan rapi. Saluran pembuangan air limbah dikelola dengan baik dan benar, agar lingkungan tidak menyebabkan bencana penyakit dan makhluk yang hidup di sekitarnya tidak menderita, dan tanah di lingkungan itu mendapat pujian.
Apabila ada pembangunan irigasi, waduk dan lain sebagainya, bangunannya ditata dengan baik, benar, rapi dan tepat guna agar lingkungan nampak indah dan mendapat pujian. Tanah gundul dapat menyebabkan bencana kekeringan, banjir dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika ada penebangan pohon di hutan, pohon mestilah direboisasi. Pohon dapat menjaga keseimbangan tanah dan iklim. Keadaan batu-batuan taman yang semraut ditata dengan rapi agar tampak indah dan mendapat pujian. 2. Balas jasa kepada air dengan pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara tidak mencemarkan air sungai, laut dan lain sebagainya dengan limbah. Limbah sebelum dibuang, limbah mestilah disterilisasikan terlebih dahulu agar air tetap jernih. Makhluk air tidak menderita. Pencemaran air dapat menyebabkan penyakit. Air tidak pantas mendapat kata-kata buruk. Oleh karena itu, air mestilah dijaga kejernihannya agar mendapat pujian. 3. Balas jasa kepada panas dengan pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara tidak menciptakan panas menjadi senjata api untuk saling membunuh karena kebencian atau kekuasaan. Tidak menggunakan panas menjadi api untuk membakar hutan lindung, rumah orang, dan lain sebagainya karena kepentingan pribadi atau karena iri, cemburu, dendam, dan lain sebagainya. Panas yang tersimpan di alam semesta ini mestilah dijaga agar panas memberi manfaat bernilai ekonomi untuk mencari nafkah dan untuk ketentraman hidup, sehingga manusia dapat hidup aman, nyaman, makin sederhana, modern, dan dapat menikmati suhu panas lingkungan dengan seimbang, menyenangkan hati, dan panas pun mendapat pujian dari banyak orang. 4. Balas jasa dengan pemeliharaan kepada udara dapat dilakukan dengan cara tidak mencemarkan udara dengan bahan-bahan polusi. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit kepada makhluk hidup dan kerusakan lingkungan. Udara mestilah dijaga kesegarannya agar udara tetap mendapat pujian, bukan menyebabkan penyakit, kegelisahan, atau ketakutan. 5. Balas jasa dengan pemeliharaan kepada angkasa dapat dilakukan dengan cara tidak menggunakan angkasa untuk mengantarkan bahan-bahan polusi atau senjata perusak lingkungan yang dapat menyebabkan penderitaan makhluk hidup. Angkasa dijaga kejernihannya agar langit tetap cerah. Ozon dan ether terjaga dengan baik. Apabila angkasa terjaga kejernihannya, maka transportasi udara dapat terbang dengan aman dan nyaman. Gelombang-gelombang suara, gambar, dan gelombang-gelombang lainnya dapat merambat dengan jelas. Benda-benda langit dapat dinikmati dengan perasaan senang hati, sehingga angkasa tetap mendapat pujian, bukan kata-kata yang menyebabkan kegelisahan dan ketakutan. Balas jasa dengan upacara kepada Panca Mahabhuta dapat dilakukan dengan berbagai macam pemujaan. 1. Balas jasa dengan upacara kepada tanah dapat dilakukan dengan cara apabila ada investor akan membangun pabrik di tanah di suatu tempat, di mana tempat itu akan memberi jasa kepada investor dan masyarakat setempat itu, dan di mana akan menyebabkan berbagai macam makhluk hidup menjadi korban. Maka investor mestilah melaksanakan upacara bumi puja di tempat itu dengan dituntun oleh Brahmana dan mengundang orang-orang tertentu agar mereka dapat memberi restu kepada pembangunan pabrik itu dan dapat memberi restu kepada makhluk penghuni tanah itu agar makhluk penghuni tanah itu segera berpindah tempat atau berinkarnasi ke badan setula yang lebih tinggi statusnya. Apabila ada orang menjaga lingkungan di mana menyebabkan lingkungan itu bersih, segar, hijau, dan mendapat pujian dari banyak orang, maka data-data perilaku para penjaga yang menyebabkan lingkungan bersih, segar, hijau, dan mendapat pujian itu akan tersimpan pada jiwa para pelakunya dan pada lingkungan itu menjadi subha karma wasana. Subha karma wasana adalah data-data perilaku yang menyebabkan lingkungan bersih, segar, hijau, dan dapat pujian yang tersimpan pada jiwa para pelakunya. Subha karma wasana ini akan menjadi pahala pada jiwa para pelakunya.
Pahala adalah suatu perilaku yang menyebabkan lingkungan bersih, segar, hijau, dan mendapat pujian, di mana kebersihan, kesegaran, kehijauan, dan puji-pujian itu akan berbalik dengan aman, nyaman, dan menyebabkan kebahagiaan kepada para pelakunya di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di hari kelahiran yang akan datang. Banyak contoh-contoh yang dapat dilihat kepada para pelaku yang menyebabkan lingkungan bersih, segar, hijau, dan mendapat pujian itu terbawa ke kehidupan berbahagia di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di hari kelahiran yang akan datang. Apabila ada orang merusak lingkungan di mana menyebabkan lingkungan itu kotor, gersang, tandus, dan tidak mendapat pujian dari banyak orang, maka data-data perilaku para perusak yang menyebabkan lingkungan kotor, gersang, tandus, dan tidak mendapat pujian itu akan tersimpan pada jiwa para pelakunya, dan pada lingkungan itu menjadi asubha karma wasna. Asubha karma wasna adalah suatu data-data para pelaku yang menyebabkan lingkungan kotor, gersang, tandus, dan tidak mendapat pujian itu tersimpan pada jiwa pelakunya. Asubha karma wasna ini akan menjadi dosa pada jiwa para pelakunya. Dosa adalah suatu perilaku yang menyebabkan lingkungan kotor, gersang, tandus, dan tidak mendapat pujian itu, di mana kekotoran, kegersangan, ketandusan, dan tidak mendapat pujian itu akan berbalik dengan tidak aman, tidak nyaman, dan menyebabkan penderitaan kepada para pelakunya di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di hari kelahiran yang akan datang. Banyak contoh-contoh yang dapat dilihat kepada para pelaku perusak yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, gersang, tandus, dan tidak mendapat pujian itu terbawa ke kehidupan penderitaan di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di hari kelahiran yang akan datang. Contoh 1. Akibat yang terjadi kepada para pelaku kerusakan lingkungan di hari itu juga. Para pelaku yang mengotori udara dengan asap dari pembakaran sampah di dekat rumah, ada kalanya apabila angin tiba-tiba bertiup ke arah pelakunya, asap dapat terkena ke mata dan terhirup oleh pelakunya, di mana dapat mengakibatkan sakit mata, sakit paru-paru, hingga kematian. Contoh 2. Akibat yang terjadi kepada para pelaku kerusakan lingkungan di kemudian hari, para pelaku penambangan hutan tanpa reboisasi dapat menyebabkan perubahan iklim, di mana akan menyebabkan udara gersang, tanah tandus. Udara gersang dan tanah tandus ini di kemudian hari akan menyebabkan kekeringan dan banjir. Kekeringan dan banjir dapat datang dengan tiba-tiba dan akan membawa penderitaan kepada para pelakunya di kemudian hari. Contoh 3. Akibat yang akan terjadi kepada para pelaku kerusakan lingkungan di hari kelahiran yang akan datang. Di suatu tempat ada penduduk tinggal tetap turun-temurun, ada penduduk pendatang, ada pelancong, ada pendatang tertentu karena berbagai alasan mendatangi ke suatu tempat itu, di mana semua mereka bukan pelaku pengkerusakan lingkungan itu, tapi tiba-tiba mereka terkena bencana alam yang menyebabkan mereka menjadi korban penderitaan. Yang menjadi tanda tanya, kenapa mereka orang-orang yang bukan pelaku kerusakan lingkungan, tapi mereka terkena bencana? Apa mereka ini ada hubungannya dengan pengerusakan lingkungan di kelahiran terdahulu mereka? Dengan terjaganya lingkungan bersih, segar, hijau, dan mendapat pujian dari banyak orang, maka penghuninya akan terjaga oleh lingkungan itu dengan aman dan nyaman terus-menerus turun-temurun. Pada setiap jiwa orang di lingkungan itu, dan pada lingkungan itu tidak akan tersimpan data-data perilaku buruk, yaitu asubha karma wasna, dan tidak akan menjadi dosa, dan tujuan agama pun dapat tercapai, yaitu menuju hidup sejahtera dan bahagia semasa hidup, dan mencapai kepersatuan Atman dengan Brahman setelah meninggal.